Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita ketemu kembali di Ngobrol bareng Mat Safor. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa di MTS Negeri 4 Kutai Kartanegara yang membuat Bu Yayu sangat nervous nih. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Kabid Penmat Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Sabransyah, SIP, SHI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Bapak hari ini bisa berkunjung di madrasah kami di MTS Negeri 4 Kutai Kartanegara. Dan kunjungan Bapak kali ini, Masya Allah luar biasa. Pertama, saya sangat nervous Bapak, tapi saya bangga. Kemudian bangga kenapa Bapak bisa hadir ke sini. Tentunya harapan kami memang Bapak, saya ingin di sekolah ini, madrasah ini dikunjungi oleh Bapak. Namun sebelum itu saya ingin tahu perjalanan Bapak tadi dari rumah ke sini mulai jam berapa Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bu Kepala ya Bu Yayu, bahwa tadi pagi kami kurang lebih jam 8:30 dari kantor. Karena hari ini memang lagi work from home ya, karena ada 2 hari dengan kondisi keadaan di Samarinda yang memang agak sedikit kurang kondusif. Jadi posisi kita di kantor wilayah itu ada 50% yang teman-teman bekerja dari rumah. Dan kami dari kantor tadi kurang lebih jam 8:30. Kebetulan ada kegiatan monitoring untuk peningkatan sarana prasarana di madrasah swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gitu Pak. Bapak Ibu mungkin ingin kenal lebih jauh dengan Bapak Kabid. Ya. Boleh perkenalkan Pak, mulai dari perkenalan dari diri Bapak, kemudian awal menjadi karirnya. Kalau nggak salah Bapak pernah menjabat jadi Kabak TU ya Pak ya, atau di admin ya? 7 tahun 2 bulan kalau nggak salah itu. Bisa ceritakan Pak? Baik, ya, terima kasih Bu Yayu. Jadi rekan-rekan sekalian, tentu ada beberapa mungkin teman di madrasah yang sudah mengenal saya ya. Saya sendiri berkarir di Kementerian Agama sudah dimulai di tahun 1997. Pada saat itu saya pertama kali ditugaskan di Kabupaten Berau. Jadi kalau ada rekan-rekan di sini yang kemudian ditugaskan di luar kabupaten kota tempat asalnya, maka saya juga demikian. Dulu pertama kali saya ditugaskan di Kabupaten Berau. Setelah 4 tahun di Kabupaten Berau bekerja di sana, berikutnya saya dipindahkan ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, ditempatkan di pada saat itu namanya Subbak Kepegawaian. Dari 2001 bulan Agustus sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Jadi kurang lebih 23 tahun saya di kantor wilayah menangani fungsi kepegawaian. Dan terakhir selama kurang lebih 7 tahun 2 bulan saya menjabat sebagai ganti-ganti Bu Yayu namanya. Ya, dulu ada namanya, pertama saya diangkat menjadi Kasubag Kepegawaian dan Ortala. Berpindah menjadi Kasubag Kepegawaian dan Hukum. Kemudian beralih lagi tetap di posisi yang sama, namanya yang berbeda. Subkoordinator Kepegawaian dan Hukum. Terakhir menjadi Katim, Ketua Tim Kepegawaian dan Hukum pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di Kalimantan Timur. Nah, luar biasa. Bapak di usia yang masih muda Pak ya? Di bawah saya kali ya? Telah menjabat banyak sekali perjalanan tadi karirnya Pak ya. Kemudian motivasi Bapak dalam mengabdi di Kementerian Agama Pak, kira-kira apa Pak? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu semua, saya diangkat menjadi pegawai itu dari golongan 2A. Jadi golongan pengatur muda namanya. Jadi tugasnya mengatur-ngatur. Ya, kalau 3A itu penata namanya, tugasnya menata. Jadi pengatur muda 2A.
karena memang lulusan saya pada saat itu golongan atau SLTA. Kemudian motivasi saya atau terkait dengan pekerjaan ini ya, yang paling penting adalah bagi kami dan memang diarahkan oleh pimpinan yang menjadi mentor saya adalah pada saat kita menjadi ASN, kata kuncinya adalah kita hanya bekerja. Jadi yang lain-lain itu akan menyusul. Pangkat akan menyusul, jabatan akan menyusul. Jadi tidak ada kemudian tendensi apa-apa selain dari bekerja. Nah, oleh karena itu tentu bagi rekan-rekan sekalian yang kemudian menjadi ASN, fungsi kita di ASN atau aparatur sipil negara itu hanya tugasnya hanya bekerja. Kemudian nanti masalah kemudian apakah kita diberikan jabatan, diberikan fasilitas dan lain sebagainya itu mengalir saja seperti air yang mengalir. Ya, kita berarti sebagai kita bekerja niatkan untuk ibadah Pak ya. Artinya niat bekerja dengan tulus, pelayan masyarakat, pelayan anak-anak, dan untuk ibadah mungkin. Betul sekali. Jadi ada sisi lain bahwa di samping kita bekerja untuk mengabdi kepada negara dan bangsa, karena sekali lagi ASN ini merupakan pelayan sesungguhnya. Jadi kita merupakan pelayan, jadi bukan yang dilayani loh ya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita ini ada pelayan. ASN itu adalah pelayan masyarakat. Jadi jabatan kita tuh sesungguhnya hina. Ya. Kalau di pembantu. Ya, pembantu. Ya. Jadi kita ini adalah pembantu masyarakat. Nah, oleh karena itu tentu jabatan tadi menurut saya itu jabatan yang kemudian tidak membuat kita bangga sesungguhnya. Tapi karena kita yang dilayani adalah masyarakat dan ditugaskan kepada negara, tentu ini menjadi hal yang lain. Ya, berarti kalau kami pelayan dari Bapak Ibu Guru Pak ya? Betul sekali. Terus kemudian Bapak Ibu Guru pelayannya dari siswa. Betul berarti sekali. Kita harus mengajarkan, memberikan pelayanan pelayanan yang serius kepada anak-anak Pak ya, setiap hari ya. Betul berarti sekali. kita ini pelayan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sadar dengan tugas kita Pak ya. Betul sekali. Kemudian di dalam pendidikan ini kan Pak, kita ada istilah sekarang yang moderasi beragama. Ya kan lagi ngetren tuh moderasi beragama. Bagaimana Pak peran Kementerian Agama dalam memperkuat pendidikan keagamaan di madrasah itu? Ya. Langkah-langkah yang untuk kita kembangkan dalam moderasi beragama itu Pak. Moderasi beragama. Ya, Pak. Ya, betul sekali. Seperti kita tahu sekarang memang di di program prioritas dari Kementerian Agama dalam hal Menteri Agama ini terkait dengan salah satunya adalah terkait dengan moderasi beragama. Ya, bagaimana kemudian negara kita ya dengan tentu bermacam-macam agama, paham keagamaan dan seterusnya. Tentu terkait dengan moderat atau moderasi beragama ini perlu kita kemudian tumbuh kembangkan. Karena kalau kita tidak tumbuh kembangkan bisa saja akan terjadi perpecahan di antara kita semua. Nah, sekali lagi tentu terkait dengan kegiatan ini kita mengembangkan. Kita kemarin telah mengadakan yang namanya kegiatan in-house training yang salah satunya adalah membahas tentang moderasi beragama di lingkungan madrasah. Nah, oleh karena itu Bu Yayu selaku kepala madrasah dan kita semua perlu mengembangkan, mengejawantahkan, kemudian memasyarakatkan kembali bahwa moderasi beragama, moderat berada di tengah dalam beragama itu penting. Jadi tidak kemudian menjadi ekstrim, baik itu ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Iya, itu tadi dalam moderasi beragama. Nah, kita tentunya di sini kita harus saling menumbuhkan sikap toleran kepada anak-anak dan fanatik boleh Pak ya. Tapi toleran itu juga artinya dalam moderasi beragama ini kita cara berpikir yang moderat tadi deh Pak ya. Betul sekali. Kemudian ada lagi Pak pertanyaan ini, program apa saja yang saat ini menjadi prioritas bidang yang Bapak pimpin di Kabid ini? Bagaimana strategi untuk meningkatkan layanan tadi? Iya, baik. Jadi program prioritas kita di Kanwil Kementerian Agama tentu mengacu pada Asta Protas yang dibuat oleh Bapak Menteri Agama kita ya Pak Kiai Nasaruddin Umar. Salah satu program prioritasnya adalah terkait dengan ekoteologi. Salah satunya adalah terkait dengan ekoteologi. Nah, ini tentu saya berharap bahwa di madrasah kita pengembangan ekoteologi ini penting kita lakukan. Madrasah yang sifatnya hijau,
kemudian madrasah yang kemudian eco green ya, penggunaan misalnya kantin sehat dan seterusnya, itu perlu kita kembangkan. Nah, kemudian yang kedua yang terbaru adalah terkait dengan kurikulum berbasis cinta. Nah, ini lagi sedang kita kembangkan, dan hari Sabtu kemarin kita telah mengadakan in-house training yang diadakan oleh kantor wilayah, dan salah satu materinya adalah terkait dengan kurikulum cinta. Ini juga perlu kita kembangkan, Bapak Ibu semua. Hari terakhir 2 hari ini kita kan mengalami situasi kondisi di negara kita yang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena ada demo yang dilakukan oleh masyarakat yang kemudian menuntut beberapa hal terhadap pemerintah. Nah, ini juga penting terkait dengan kurikulum cinta ini, bagaimana kemudian masyarakat kita atau siswa-siswi kita kemudian salah satunya terkait dengan kurikulum cinta adalah cinta kepada bangsa dan negara, tanah air. Nah, bagaimana kemudian kalau kita kemudian menyampaikan pendapat, tentu didasari atas rasa cinta tadi. Seperti kita lihat, kalau itu demo kemudian terakhirnya anarkis, berarti itu kan tidak cinta kepada negara dan tanah air. Karena yang kita rusak itu adalah fasilitas negara yang kemudian dibuat atau dibangun oleh negara, kemudian masyarakatnya lagi merusak. Akhirnya negara lagi nanti yang harus memperbaiki itu. Saya rasa ini perlu dikembangkan. Ada 2 tadi, ekoteologi, kemudian yang kedua adalah kurikulum berbasis cinta, di samping program-program yang lain seperti madrasah ramah anak, madrasah adiwiyata. Nah, ini juga perlu kita kembangkan. Tapi 2 hal tadi yang saya rasa mungkin bisa kita lakukan. Bagaimana strategi pencapaiannya? Terkait dengan itu tentu kami melakukan kegiatan-kegiatan yang masif terkait dengan ekoteologi. Kami selalu menyampaikan kepada madrasah-madrasah kita, baik guru, tenaga pendidikan maupun siswa, untuk kemudian mengembang tumbuhkan ekoteologi. Ya, seperti kemarin kita menanam 1 juta pohon matoa. Saya harap nanti 5 tahun ke depan kalau pohon matoanya ini berbuah, berarti kita surplus ya. Banyak sekali tuh. Banyak sekali buah matoa yang akan kemudian bisa kita panen. Karena kemarin kita menanam kurang lebih program pemerintah 1 juta pohon matoa. Itu. Iya, terima kasih Bapak. Ini adalah tantangan terbesar buat kita untuk tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kabid, kita ekotologi Pak ya, ekoteologi penghijauan di madrasah kita. Nah, kita di tempat kita ini selalu berupaya untuk menanam. Nah, ini tadi ada arahan dari Bapak Kabid bahwa kita waktu di kantor tadi, bahwa kita diajak Bapak Ibu guru semua untuk menghijaukan madrasah. Ayo Bapak Ibu kita menghijaukan madrasah dengan waktu yang mungkin luang Pak ya, setiap hari Jumat atau waktu yang luang, kita sama-sama merapikan madrasah, menghidupkan tanam-tanam bunga kah, tanam buah kah, atau apa sembarang. Yang penting madrasah kita menjadi hijau dan lebih baik lagi. Dan kemudian kita tanamkan kurikulum berbasis cinta, ramah anak. Ya, boleh kita mendidik tapi tidak boleh dengan kekerasan Pak ya. Betul. Nah, itu saja Pak. Oke, makasih Bapak. Selanjutnya ada visi ke depan. Nah, Bapak tentunya ada visi atau harapan ke depan bagi generasi muda terkait pemahaman agama di era digital. Baik, jadi memang era digital ini tidak bisa kita nafikan ya, bahwa era itu akan berubah sepanjang waktu. Jadi dia akan berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi terkait dengan era digital? Nah, ini adalah fungsi pendidikan agama, bahwa pengetahuan agama itu penting sekali untuk membentengi masa ke masa. Jadi kalau kemudian nanti era digital, kalau kita tidak kemudian digitalisasi tadi kemudian tidak kita bantingi dengan karakter keislaman yang ada di madrasah, tentu ini menjadi sesuatu yang lepas kendali, tidak ada remnya. Nah, oleh karena itu era digital yang kemudian masif ini ya, maka kita harus bentengi dengan penguatan karakter siswa. Bagaimana kemudian sekarang era digital tadi masuk ke relung-relung atau ke kamar-kamar pribadi anak kita. Mereka bisa akses apapun di tangan mereka. Nah, kalau tidak kemudian kita bentengi dengan karakter, penumbuh karakteran keislaman, maka ini tentu sangat berbahaya sekali bagi kita. Nah, oleh karena itu peran madrasah saya rasa sangat penting dalam hal ini. Sekali lagi, tumbuh kembangkan karakter anak didik kita yang berbasis keislaman. Berbasis keislaman sehingga bisa memfilter
terkait dengan era digital yang saat ini. Bisa saja positifnya ada, tetapi jangan lupa negatifnya juga pasti ada. Berarti harus menseimbangkan di era digital Betul ini Pak sekali. ya, dan harus merem dirinya. Nah, baik Bapak Ibu, sepertinya kita serius banget hari ini ya. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Kabid. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu karena kami nggak sempat ini kirimkan dari netizen. Ada pertanyaan untuk pemirsa di sini yang hadir? Boleh? Tanya apa Bapak Ibu? Rizka tanya Rizka. Oh, belum diperkenalkan keluarganya Bapak. keluarga. Tadi kita serius banget masalahnya, makanya kita Ya. ambil supaya senyum-senyum gitu Pak Kabid. Baik, Bapak-bapak sekalian, keluarga tadi ya, ditanyakan keluarga. Jadi memang saya kemarin pakai baju pramuka ya, kemudian pulang ke kantor. Ini katanya Pak Kabid kalau pakai baju pramuka seperti Anak anak SMA. SMA. Masih muda ya? Ya masih muda karena memang postur kali ya. Ya tapi sekali lagi saya sudah punya istri satu ya, baru istri satu, kemudian anak ada 3. Anak saya kebetulan tanggal beberapa saat kemudian nanti akan wisuda. Saat ini di sarjana S1 Farmasi. Kemudian anak yang kedua saya saat ini sekolah di MAN-PK Samarinda, Madrasah Aliyah Program Keagamaan di Samarinda kelas 11. Dan yang terakhir yang paling kecil di kelas 4 SD. Seperti itu, Wah, ya. luar biasa. Masih muda loh Bapak, tapi anaknya sudah mau wisuda. Masya Allah. Tapi masih cocok Pak kalau masih SMA itu. Iya, betul. Karena dari perawakan. Jadi kalau saya dilihat ya, kalau Bapak Ibu semua ini kan teman-teman guru lah ya. Dari saya di kepegawaian, kata beliau, ini Pak Sabran nggak berubah-berubah. Itu tadi, karena saya nggak pakai kumis begitu ya. Seperti Pak Kudus ya. Pernah nggak Pak waktu sekolah itu dihukum sama guru gitu? Jadi gini, saya cenderung kepada siswa yang memang tidak terlalu aktif ya. Saya dulu suka sekali mata pelajaran matematika, jadi logika. Wow, keren matematika, iya. Masya Allah. Jadi Maka sekali- pelajaran paling sulit tuh. Ya, paling sulit logika, dan saya suka sekali untuk menghitung logika ya, logik ya. Nah, jadi kalau dari sisi itu sih jarang. Cuman yang saya paling nggak bisa Bapak Ibu, kesenian, seni. Maka mau kita aja nyanyi nanti. Wah, itu dia. Saya kalau nyanyi itu memang tidak bisa ya. Jadi paling tidak bisa menyanyi. Terakhir nyanyi itu kemarin dipaksa waktu di kantor wilayah karena ada acara lomba menyanyi ya. Itu pun terpaksa dengan suara yang saya rasa sesumbang-sumbangnya. Nyanyi lagu apa Pak? Lagu dangdut. Dangdut. Masya Allah. Jadi seperti anak sekolah nggak pernah dihukum matematika Pak ya? Ya, tidak, alhamdulillah tidak pernah. Ada lagi yang mau bertanya pemirsa? Masih ada pertanyaan lagi? Jadi itulah tadi, karena badan masih kecil, kelihatannya masih anak-anak, jadi nggak terasa. Padahal, tapi istri baru satu, nggak boleh 2 ya Pak ya? Iya, Nggak boleh, harus tetap 1. Karena tadi memang ini pada ibu-ibu semua ya, bapak-bapak. Saya rasa memang kalau sudah punya 1 ya itu nggak bakal habis-habis. Harus tetap 1. Ya, nggak bakal habis, dan itu luar biasa karena mendampingi dari kita tidak punya apa-apa. Saya masih golongan 2 ya, bayangkan 2B. Oh, jadi 2B ya Pak ya? Sudah menikah, kemudian mendampingi sampai dengan hari ini. Tentu Perjuangan yang luar perjuangan biasa. yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau perempuan mereka juga pasti ini kan, ini mereka cari ini kalau mau nambah lagi apa finansialnya kuat apa tidak. Yang ada nanti malah dipecat Pak. Ya. Ada yang setuju nggak kalau tambah lagi? Nggak kan? Kalau 1 tetap 1, harus setia. Oh setuju Pak Hadinya Pak. Pak Kudus saya setuju ya. Pak Hadi. Pak Hadi itu Pak pingin nambah tapi nggak berani Pak. Oh iya. Kadang-kadang memang laki-laki itu hanya kuat ngomongnya cuman di luar ya. Tapi kalau sudah pulang ke rumah itu langsung begini. Ada nggak guru yang pesannya, maksudnya pesan yang apa, kesan dan pesan untuk guru-guru kami Pak? Untuk Iya. yang sampai sekarang. Ya. Maksud saya selama sekolah ada guru yang paling berkesan di hati Bapak gitu loh maksud saya. Iya, jadi mohon maaf nih, jadi kesuksesan seseorang ya, bicara sedikit.
tidak tergantung di mana dia sekolah. Sekali lagi, kesuksesan seseorang tidak bisa diukur dengan di mana dia sekolah. Apakah dia di sekolah swasta, apakah dia kemudian sekolahnya di negeri, kemudian di kampung dan seterusnya. Jadi kesuksesan itu alat ukurnya tidak ada. Jadi alat ukurnya tidak ada sama sekali. Apakah dia kaya, dia miskin, kemudian dia anak petani, dia anak pejabat dan seterusnya. Nah, kemudian tadi ada nggak yang berkesan guru? Saya dulu sekolah itu di sebuah sekolah dasar ya, yang sampai saat ini guru itu masih menghubungi saya, guru SD saya. Beliau itu kalau nggak salah di Samboja. Siapa itu, Pak? Ada namanya beliau Pak Mulyono. Pak Mulyono itu beliau tuh BKKBN kalau tidak salah. Dia dulu di penerangan di BKKBN. Sama ada namanya beliau Pak Mahwandi. Pak Mahwandi? Nah. Wah, Bapak muridnya Pak Mahwandi? Yes. Betul. Berarti sekali. temannya Pak Abu Nasor. Ya betul. Ya. Nang Handil ya, beliau selalu. Jadi beliau pada saat itu masih kuliah di IAIN. Ya, beliau sudah honor di SD saya, SD swasta. Nah itu yang luar biasa Pak. Pak Mulyono itu luar biasa, kemudian dengan keterbatasan kami di swasta, kemudian dengan keterbatasan beliau sebagai mahasiswa, itu mengajarkan kami, beliau itu sering mengajak saya itu untuk ikut lomba. Jadi karena memang saya suka matematika, itu antar SD saya lomba matematika. Yang kedua, lomba sholat berjamaah. Dulu lomba sholat berjamaah itu ada namanya DSD Al Khairiyah di Basuki Rahmat itu. Nah itu beliau sering mengajak kami ikut lomba. Walaupun saingan kami itu dulu SD Muhammadiyah 1 Jalan Berantas. Itu kan SD dari dulu sudah SD favorit. Itu saingan kami. Jadi beliau itu mengajarkan kepada kami untuk kita biar swasta gak ada masalah. Yang penting kita tampil. Akhirnya kami tampil. Lomba sholat berjamaah. Kalau SD Muhammadiyah itu ayatnya sudah wadduha. Kami pada saat itu yang hafal, saya jadi imam itu cuman hafal Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Yang kalau orang yang sangat pendek. Orang bajunya seragam. Kami untuk menyiapkan baju seragam, baju putih koko sama kopiah itu sangat repot sekali. Karena tadi sekolah swasta. Tapi sekali lagi dari itu ya, kemudian tadi saya bilang bahwa sekolah itu tidak kemudian menjadi ukuran kita berhasil atau tidak berhasil besoknya. Tapi yang paling penting adalah kita bersungguh-sungguh, saya rasa itu. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk menampilkan kemampuan kita kepada orang lain. Berarti kembali ke diri kita lagi, Pak ya. Betul. Walaupun sekali. itu negeri, swasta, kembali ke niat kita. Kalau kita sungguh-sungguh, kita betul-betul pasti kita akan berhasil. Betul sekali. Nah oleh karena itu nih, mohon maaf Ibu, saya memberikan penghargaan kepada teman-teman kita di ini, ada punya MTS negeri, ada sekolah swasta. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu semua bahwa keberhasilan alat ukurnya bukan dari apakah Bapak Ibu sekolah di tempat yang favorit, kemudian apakah Bapak Ibu di tempat yang bukan favorit, tapi lebih kepada inner beauty kita untuk kemudian kita factor bahwa kita bisa menampilkan sesuatu yang terbaik pada diri kita untuk orang lain, dan orang lain akan menilai itu. Ya seperti itu. Berarti teman-teman yang di KKM, yang swasta, jangan minder, kita tetap semangat, tetap terus mendidik anak-anak kita, dan apalagi kita yang di negeri. Betul. Artinya di negeri dan di swasta itu tidak ada bedanya. Kembali kita bagaimana meningkatkan pembelajaran, menciptakan pembelajaran ke anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Dan salam juga dari Pak Kabid yang sedang duduk di sini, pada guru yang tersayangnya tadi Pak Mulyono. Jika menonton YouTube-nya ini, Pak Wandi, apa kabar? Ya, Pak Wandi mungkin sudah pensiun Pak, baru aja kemarin baru haji tahun 2023, tetangga di sebelah sini. Pak Wandi, bila menonton YouTube ini, salam dari Pak Kabid nih. Sekarang beliau sudah menjadi Kabid Penmat Provinsi Kaltim. Pak Wandi sehat terus. Yang terakhir, kalau tadi Bapak kesan guru yang berkesan, sekarang beri pesan dan kesan terhadap kami dan guru-guru kami di madrasah. Baik,
Baik Bapak Ibu semua, saya tidak mendikotomi lagi antara madrasah negeri dan swasta, karena madrasah menurut saya adalah sama. Esensinya adalah ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Cuman pilihannya ada yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini madrasah yang berstatus negeri, dan madrasah yang kemudian dikelola oleh masyarakat, dalam hal ini adalah swasta. Sama semuanya, bahwa madrasah adalah ingin mengabdi, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, oleh karena itu tentu saya sekali lagi mengucapkan apresiasi, penghargaan yang tinggi kepada seluruh guru madrasah di Provinsi Kalimantan Timur. Tolong bantu kami untuk kemudian mewujudkan cita-cita kita, yaitu untuk pendidikan yang lebih baik. Moto dari madrasah adalah maju, bermutu, mendunia. dan mendunia. Dua kosakata awal saja sudah kita cukup. Maju, dan bermutu. Terakhir, tentu setelah bermutu, imbas itu akan pasti kalau kita kemudian mutunya bagus, insya Allah akan dikenal oleh dunia. Terima kasih Bapak Kabid. Inilah Bapak Ibu teman-teman di madrasah, bahwa kita tetap tetap dengan memegang moto maju, bermutu, dan mendunia. Kita beri aplaus untuk Bapak Kabid hari ini. Dan terakhir, quotes motivasi untuk kata-kata yang indah untuk hari ini. Ya. Sebelum kita tutup. Baik, bagi kita semua, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Masalah yang lain Tuhan yang akan mengaturnya. Dan terima kasih Bapak Kabid. Sebelum kami tutup, Bapak harus ngikutin jargon kami. Oke. Ngompor, ketika saya ngomong ngompor, ngobrol bareng mat safor. Begini, ngobrol bareng mat safor. Ya. Kita coba ya, coba dulu. Ngobrol bareng mat safor. Sekali lagi, Bapak Ibu, ngobrol bareng mat safor. Oke. Demikian pertemuan kali ini dengan Bapak Kabid, Bapak Haji Sabransah, SIP SHI. Terima kasih atas kehadirannya Pak di MTS Negeri 4 Kukar, dan ini adalah suatu kebanggaan buat kami, Bapak telah hadir di sini. Kehadiran berikutnya sangat kami tunggu dengan memberikan harapan-harapan yang terbaru. Demikian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya nggak tahu. Ngobrol bareng Mat Safor.